Selamat pagi anak-anak, jumpa lagi bersama Ibu Ai. Hari ini kita akan belajar tentang wisata alam lanjutan minggu kemarin. Perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah salah satu wisata alam, di mana wisata alam itu adalah tempat wisata yang sudah ada dari sejak dahulu kala, seperti danau, kemudian pantai dan gunung. Ini adalah salah satu pemandangan di Danau Toba, kemudian di pantai Pangandaran dan di Gunung Bromo. Nah, sekarang coba perhatikan Danau Toba. Indonesia memiliki banyak danau. Salah satunya adalah Danau Toba. Danau Toba ini terletak di Sumatera Utara. Di tengah Danau Toba terdapat Pulau Samosir. Dulu, kalau menyeberang ke Pulau Samosir itu menggunakan perahu. Tetapi sekarang karena kemajuan zaman, kita bisa dengan cepat menggunakan kapal feri. Nah, kapal feri merupakan contoh dari perkembangan iptek. Iptek adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Ada beberapa bentuk-bentuk perkembangan iptek, yaitu terdiri dari teknologi peralatan rumah tangga, teknologi produksi, teknologi transportasi, dan teknologi komunikasi. Baiklah, Ibu akan terangkan satu persatu. Coba sekarang perhatikan teknologi peralatan rumah tangga. Ini adalah gambar-gambar di mana kecanggihan teknologi peralatan rumah tangga dari waktu ke waktu. Contohnya setrika. Kalau dulu setrika kita menggunakan dengan arang, sekarang menggunakan listrik. Semua peralatan rumah tangga itu sekarang menggunakan listrik. Mesin cuci dulu itu hanya dengan kita membasuh dengan kedua tangan, tetapi sekarang dengan memasukkan melalui mesin lalu menggunakan listrik. Begitupun peralatan-peralatan yang lainnya yang menggunakan listrik. Nah, itu adalah merupakan contoh dari teknologi peralatan rumah tangga. Coba sekarang kita perhatikan teknologi produksi. Contoh dari perkembangan teknologi produksi yaitu pertama, coba perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah perubahan dari waktu ke waktu teknologi produksi. Kalau dulu untuk memanen dengan padi itu menggunakan alat-alat serba murah, tetapi sekarang dengan menggunakan mesin. Dulu membajak sawah itu hanya dengan kerbau, sekarang menggunakan alat yang bisa digunakan secara praktis. Begitupun juga menenun, ya. Kemudian sekarang itu menggunakan mesin-mesin yang super canggih. Nah, ini adalah merupakan contoh dari adanya teknologi produksi. Nah, sekarang kita akan melihat gambar tentang perubahan dari teknologi transportasi. Dulu kita mengenal dengan sepeda untuk transportasi. Sekarang karena kemajuan zaman kita akan berubah dengan menggunakan motor. Kemudian juga perubahan dari mobil dulu hanya bisa seperti ini gambarnya. Nah, sekarang ada banyak sekali mobil-mobil canggih yang kita lihat. Kemudian pesawat terbang juga dulu seperti itu ya, lihat gambarnya. Nah, sekarang pesawat terbang itu malah semakin lebih canggih dan kendaraan-kendaraan yang lainnya. Dari waktu ke waktu perubahan zaman sehingga teknologi transportasi itu juga mengikuti perubahan zaman juga. Sekarang kita akan mengenal tentang teknologi komunikasi. Perubahan-perubahan zaman itu akan mempengaruhi kepada kemajuan dari teknologi komunikasi juga. Dulu kita mengenal tentang macam-macam teknologi komunikasi yang
tradisional seperti kentongan, asap, komunikasi dengan kaleng, ya, komunikasi dengan surat. Nah, sekarang karena zaman begitu canggih sehingga teknologi komunikasi pun berubah. Seperti halnya dari telepon rumah menjadi handphone. Kemudian televisi, ya, televisi jadul sekarang berubah menjadi televisi yang flat, ya. Kemudian juga radio, handphone dan sebagainya. Nah, sekarang kita kembali lagi kepada tempat wisata alami. Tadi Ibu sudah menerangkan tentang tempat wisata alami yaitu Danau Toba. Sekarang kita akan mengenal tentang Gunung Bromo. Gunung Bromo berada di daerah Jawa Tengah, tepatnya di daerah Tengger. Konon, Tengger ini adalah suku Tengger dari masyarakat asli di kawasan kaki Gunung Bromo, di mana kita akan melihat keindahan-keindahan alamnya di Gunung Bromo. Nah, sekarang kita sudah mengetahui tentang tempat wisata alami. Nah, kemudian kita akan melihat juga pekerjaan masyarakat yang ada di sekitar Gunung Bromo, seperti halnya petani, ya, kemudian penyewa kuda, lalu pedagang asongan, pedagang cenderamata. Kemudian kita juga bisa menyewa mengelilingi Gunung Bromo dengan menggunakan mobil. Lalu ada juga penjual buah-buahan khas dari Gunung Bromo itu sendiri. Nah, apakah kalian pernah bertamasya berwisata ke Gunung Bromo? Ya, sekarang kita akan mengenal juga tentang tempat wisata alami yaitu pantai. Siapa yang pernah ke pantai? Nah, pantai kalau di Jawa Barat, Pantai Pangandaran. Kita bisa melihat keindahan pantai, kemudian kita juga bisa membuat istana dari pasir, beraneka ragam kegiatan yang bisa kita lakukan di dekat pantai itu sendiri. Kemudian kita akan mengenal juga tentang mata pencaharian masyarakat di sekitar pantai. Contohnya adalah nelayan. Nelayan adalah pekerjaannya menangkap ikan. Kemudian juga ada penjual ikan dari hasil panen. Lalu ada juga penjaga pantai yang bisa sewaktu-waktu menyelamatkan para wisata yang tenggelam atau terlalu dalam untuk berenang, yang tidak bisa berenang, ya. Kemudian juga ada penjual cenderamata, lalu juga ada guide yang menunjukkan di mana tempat-tempat yang sedang kita lakukan. Terakhir adalah tempat wisata alami yaitu Karimun Jawa. Karimun Jawa adalah Pulau Karimun berada di Jawa Tengah. Pemandangannya indah dan airnya jernih. Kita dapat bermain bersama-sama dengan keluarga dengan menikmati keindahan dari laut di Pulau Karimun Jawa. Nah, karena kita tadi sudah mengetahui tentang keindahan Karimun Jawa, sehingga apa yang harus dapat kita lakukan ketika kita berwisata di Karimun Jawa, yaitu kita dapat berenang, kemudian kita bisa bermain di pantai, di pasir, ya, dengan membuat istana-istana. Lalu kita juga bisa menyelam, melihat keindahan di bawah laut. Kemudian juga kita bisa snorkeling, ya. Nah, siapa yang pandai berenang? Baiklah, ya, pinter. Baiklah anak-anak, itulah materi yang sudah kita pelajari tentang tempat wisata alam yang ada di luar Jawa Barat dan pedagang-pedagang yang ada di sekitar tempat wisata itu. Kita sudah mengetahui beraneka macam. Nah, sekarang tugas kalian adalah mari kita berkreasi membuat binatang laut dengan menggunakan Play-Doh. Mari kita berkreasi, ya.
Iya, baiklah anak-anak. Materi yang Ibu sampaikan, Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dari materi tadi tentang tempat wisata yang ada di luar Jawa Barat. Hari ini kita belajar tentang Gunung Bromo, Danau Toba, dan Karimun Jawa. Dan juga kita sudah mengetahui ya kegiatan-kegiatan yang ada di masyarakat sekitarnya di dekat tempat wisata tersebut dan apa yang harus dapat kita lakukan di tempat wisata. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.